Hikmatul Iman itu ketika di Purwokerto sekitar tahun 2002 itu 2002 akhir kan baru marak-maraknya apa namanya bela diri muslim seperti itu. Nah, waktu itu saya nyari apa iya apa benar gitu kan. Saya waktu di Bandung itu juga ini apa namanya terkenal sekali gitu kan. Kok Purwokerto kok ada, saya coba gitu kan. Beberapa kali pertemuan kita disuruh mengosongkan pikiran gitu kan. Dengan berdiri, kemudian memejamkan mata. Waktu itu saya tiba-tiba nggak sadarkan diri itu seperti kan. Tiba-tiba nggak sadarkan diri dengan cepat sekali gitu kan. Ini kenapa gitu kan? Padahal saya waktu itu nggak ngosongkan pikiran juga. Nggak ngosongkan itu malah mikir kemana-mana gitu. Tapi kok malah saya yang pingsan gitu. Saya digotong, saya dikasih semacam energi apa gitu, saya tuh nggak ngerasa apa-apa gitu kan. Tingkah mereka tuh aneh gitu kan, ya kayak kiai, kayak dukun kayak gitu. Terus ketika akhir pertemuan itu tuh dikasih tahu bahwa nanti teman-teman akan diajarkan bagaimana mengetahui pintu-pintu alam gaib, salah satunya di Batu Raden. Kemudian nanti kita akan menyerap energi. Jadi kita di sini bukan dengan energi yang bukan sihir seperti itu, tetapi kita mengambil energi dari alam. Jadi seperti batu, kita mengambilnya seperti ini, ngambil energi batu. Iya, energi batu seperti itu. Terus nanti pohon besar gitu nanti dialirkan ke dalam tubuh kita seperti itu. Saya tuh mikirnya loh, kok gitu ya. Kemudian kata-kata mereka terakhir ya itu pakai kata-kata metafisik. Metafisik saya ya yang saya dapat dari dosen saya, ya mungkin dari kata metafisik sendiri saya udah paham ya itu hubungannya mesti ke dunia supranatural gitu ya. Tapi untuk penjelasan ilmiah yang saya lebih yakin lagi itu ketika dosen saya ini menjelaskan ya metafisik itu salah satu ini cabang ilmu fisika, di mana ketika benda itu digerakkan lebih kecepatan cahaya dia bisa memasuki area manapun, bisa lentur kayak gitu, dan yang bisa menggerakkan itu ya makhluk gaib gitu ya. Dan mikir saya gitu, ya udah berarti memang Hikmatul Iman itu medianya pakai itu gitu ya. Ya, teman-teman saya itu masih banyak yang belum yakin gitu kan. Ketika itu saya keluar sendirian karena saya yakin itu udah nggak beres. Saya keluar sendirian dengan meyakinkan sama teman-teman belum percaya, sampai saat saya konsultasi, saya hadir di Rukyah Ustadz waktu itu tahun 2003. Saya baru tahu si Hikmatul Iman itu pemimpinnya yang namanya Eri itu. Eri. Namanya Eri, orang komunikasi kalau nggak salah. Itu dia datang ke situ dan dengan bangganya loh. Saya tuh di sana tuh malah bisa lihat cincinnya terbakar gitu. Biasa aja itu ya. Saya juga nggak reaksi kok gitu kan. Artinya dia dengan PC-nya mengungkapkan bahwa dia itu nggak ada masalah dengan nggak mempan dengan rukyah ya. Iya, dipikirnya ya kalau dia bisa lihat jinnya kan berarti ya memang bener, berarti dia error gitu kan. Saya mikirnya gitu. Nah, teman-teman setelah itu baru tersadarkan, berarti kalau si Eri itu bilang dia bisa ngelihat Ustadz Badan ketika ngerukyah jinnya terbakar gitu, berarti kan yang dia error gitu kan. Dia langsung keluar. Tapi banyak juga aktivis-aktivis yang akhirnya karena mereka ganjel tapi malah diskusinya sama si Eri, jadi malah tetap di sana. Itu banyak sekali aktivis kami itu ya, teman-teman saya seangkatan itu, sampai ya kita heran kenapa begitu kuatnya gitu kan mereka megang kok nggak ada hubungannya sama ilmu sesat kayak gitu kan. Terus beberapa kali juga saya ngasih ini sama teman-teman kan, pengertian yang belum tersadarkan gitu. Mereka masih suka mempraktekkan ngasih penyembuhan itu terus gitu kan. Ketika ada yang pingsan gitu tuh mereka selalu mempraktekkan gitu kan. Sambil ini ahwat itu saya sambil ngambil energi dari lantai, dari pintu gitu, kenapa gitu, aneh banget itu kan. Terus ya beberapa tahun kemudian setelah rukyah itu membumi di Purwokerto, alhamdulillah ini beberapa
kakak senior yang di Hikmatul Iman tuh udah tobat. Akhwat-akhwat yang dulu saya lihat mereka melatih saya tuh malah udah tobat, dan reaksinya kenceng sekali gitu. Iya ya. Reaksinya kenceng sekali. Bereaksi semua rata-rata. Iya, rata-rata gitu. Terus ya alhamdulillah ini sih teman-teman yang dominan di sana udah keluar. Tapi ya itu kelemahannya Hikmatul Iman semakin ini eksis malah justru di unsut gitu kan. Unsut? Iya, di unsut itu malah jadi UKM, malah anggotanya itu banyak sekali ya, karena itu mereka mencampurkan ketika mereka hadir mereka harus setor amal yaumi dan sebagainya. Itu ya lucu sekali. Saya lihat ketika berinteraksi dengan orang-orangnya itu tuh orang-orangnya tuh split gitu, orangnya lembut gitu kan, kadang-kadang lembut tapi terus beringas kayak gitu tiba-tiba. Saya herannya kok bisa secepat itu. Oh iya, orang Hikmatul Iman ya beres. Artinya mereka udah ketahuan gitu kan, nggak usah kita berapa lagi. Hikmatul Iman itu nggak susah, udah jelas kan. Mereka seringnya kayak aksi debus gitu kalau di kampus gitu, kayak atraksi. Dulu berapa lama Mbak ikut Hikmatul Iman? Iya, nggak sampai setahun karena sampai udah setahun. tahu itu. Oh, nggak beres, alhamdulillah diselamatkan dari awal. Sekarang pesan terakhir ini Mbak buat teman-teman Mbak atau yang Ikhwan atau akhwat lain yang masih ikut Hikmatul Iman. Ya kalau bisa teman-teman itu nggak sekedar ikut-ikutan gitu kan, mencari lebih banyak lagi referensi gitu kan, karena ya syirik tadi kan lembut sekali gitu kan, bahkan dicampur adukkan. Sekarang kan banyak sekali bermunculan ilmu yang semacam itu dicampur seolah-olah jadi muslim yang sangat solih gitu, tapi ternyata dia masih mempercayai hal yang gaib dengan cara yang salah gitu kan. Lebih baik membentengi diri. Kalaupun ilmu bela diri yang dicari, ya sudah yang bela diri murni saja, nggak usah yang pakai tenaga dalam atau mengambil ilmu dari mengambil energi dari alam, ya nggak usah seperti itu. Ya, murni fisik kan, kalau tenaga murni fisik kalau mau bela diri itu nggak usah. Lebih aman. Iya, lebih aman. Ya mungkin seperti itu aja kalau buat aktivis.